Salah satu perang terbesar di Eropa dalam beberapa dekade terakhir terus berkecamuk. Tapi yang jadi pertanyaan semua orang adalah, bagaimana ini semua akan berakhir? Nah, hari ini kita akan coba membedah berbagai jalan menuju perdamaian. Kita akan mengurai berbagai kemungkinan akhir dari perang di Ukraina, berdasarkan analisis strategis yang mendalam. Ternyata, jalan menuju perdamaian itu jauh lebih rumit daripada sekedar menang atau kalah di medan perang. Jadi, apa aja sih opsinya? Oke, untuk memahami bagaimana perang ini bisa berakhir, kita harus lihat dulu mengapa perang ini belum berakhir. Mari kita lihat tuntutan inti dari kedua belah pihak yang bikin mereka terkunci dalam konflik ini. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Coba lihat, tuntutan dari kedua belah pihak ini pada dasarnya saling meniadakan. Yang satu mau A, yang satu mau Z. Rusia menuntut pengakuan teritorial dan jaminan keamanan, sementara Ukraina menuntut integritas wilayahnya kembali utuh dan kebebasan memilih aliansi. Ini bukan sekedar perbedaan pendapat, ini udah kayak jurang diplomatik yang kelihatannya mustahil banget buat dijembatani. Kalau kita lihat dari sudut pandang Moskow, ini bukan cuma soal wilayah loh. Ekspansi NATO itu dilihat sebagai ancaman eksistensial yang makin merayap ke perbatasan mereka. Jadi jaminan bahwa Ukraina bakal netral dan kontrol atas wilayah seperti Crimea itu bukan sekedar permintaan, tapi udah jadi pilar utama keamanan nasional mereka. Harga mati istilahnya. Sekarang kita pindah ke seberang meja. Buat Kiev, ceritanya beda banget. Bagi mereka, melepaskan wilayah itu sama aja dengan melepaskan kedaulatan. Dan soal gabung dengan aliansi barat kayak NATO dan Uni Eropa, itu bukan soal agresi, tapi soal jaminan. Semacam asuransi gitu, biar invasi kayak gini nggak terjadi lagi. Ini bukan lagi soal kebijakan, ini udah jadi perjuangan untuk eksistensi bangsa mereka. Dengan posisi yang begitu bertolak belakang, terus gimana dong jalan keluarnya? Analisis strategis nunjukin ada 3 skenario utama yang mungkin terjadi. Para analis melihat ada 3 jalan keluar yang mungkin dari sini. Mari kita bedah satu persatu ya, mulai dari kemenangan mutlak, perang yang berkepanjangan, sampai ke jalur diplomasi yang penuh liku. Skenario pertama adalah kemenangan militer total oleh salah satu pihak. Kenapa ini dianggap paling nggak mungkin? Sederhananya karena harga yang harus dibayar itu bisa jadi bencana global. Coba bayangin deh, kemenangan total buat Ukraina bisa memicu Rusia nekat menggunakan senjata nuklir. Ngeri banget kan? Sebaliknya, kemenangan Rusia bakal memicu perlawanan gerilya tanpa akhir yang didanai sama Barat. Dua-duanya ini skenario mimpi buruk. Nah, ini membawa kita ke skenario kedua. Dan sayangnya, ini yang paling mungkin terjadi saat ini. Perang atrisi. Apa itu? Gampangnya, ini perang adu kuat, adu tahan banting, siapa yang paling cepat kehabisan tenaga. Inilah skenario yang paling ditakuti banyak pihak, tapi paling mungkin terjadi. Perangnya jadi beku. Nggak ada kemajuan besar, tapi perdamaian juga nggak ada. Garis depan pertempuran nggak banyak berubah, tapi korban terus berjatuhan setiap hari. Ini adalah jalan buntu yang brutal. Terus kenapa mereka bisa terjebak di sini? Karena ini udah jadi pertaruhan soal waktu. Ukraina bertaruh, dukungan Barat bakal terus mengalir dan ngasih mereka keunggulan. Sebaliknya, Rusia bertaruh kalau kesabaran dan sumber daya Barat bakal habis duluan. Keduanya sama-sama yakin waktu ada di pihak mereka. Jalan ketiga, dan satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan adalah lewat diplomasi. Tapinya gede banget. Ini butuh kompromi yang luar biasa menyakitkan bagi semua pihak yang terlibat. Dan disinilah kita bisa lihat kira-kira seperti apa bentuk kompromi itu. Ini bukan lagi soal menang atau kalah, tapi tentang tukar-menukar. Ukraina nggak jadi masuk NATO, tapi dapat jaminan keamanan yang super ketat. Status wilayah yang direbutin dibekukan, aset Rusia dipakai buat rekonstruksi. Setiap baris di tabel ini adalah sebuah negosiasi raksasa yang sangat-sangat sulit. Jadi apa dong yang bisa mendorong konflik ini ke salah satu dari 3 jalur tadi? Mari kita beralih dan lihat faktor-faktor yang bisa mengubah permainan, the game changers. Mungkin faktor penentu terbesar dari semuanya adalah ini. Akankah dukungan Barat bertahan? Bantuan militer dan keuangan dari Amerika dan Eropa itu ibarat napas bagi Ukraina. Kalau dukungan ini goyah, entah karena politik internal mereka atau karena kelelahan perang, posisi tawar Kiev bakal langsung melemah drastis. Lalu ada faktor internal Rusia.
Posisi Putin saat ini kelihatannya sih sangat kuat ya. Tapi apa yang terjadi di dalam Kremlin itu kan seperti kotak hitam. Kita nggak pernah tahu pasti. Setiap guncangan politik di sana bisa jadi kartu liar yang mengubah arah perang. Entah itu jadi membuka jalan buat negosiasi atau malah memicu eskalasi yang lebih bahaya. Dan jangan lupakan Tiongkok. Sebagai mitra ekonomi dan diplomatik terpenting Rusia, Beijing punya pengaruh yang nggak dimiliki negara lain. Kalau aja Tiongkok memutuskan untuk menekan Moskow secara serius demi perdamaian, itu bisa jadi pengubah permainan. Tapi ya itu, sejauh ini mereka kelihatannya memilih untuk bermain aman. Oke, jadi setelah menyatukan semua ini, apa kesimpulan yang paling realistis? Jadi, setelah melihat semua skenario dan faktornya, satu kesimpulan jadi sangat jelas. Perang ini kemungkinan besar tidak akan berakhir dengan satu pihak mengibarkan bendera kemenangan mutlak. Realitas di lapangan jauh lebih abu-abu dan rumit dari itu. Nah, ini membawa kita pada kenyataan yang sulit diterima. Perdamaian sejati kemungkinan besar hanya bisa tercapai kalau kedua pihak bersedia mengorbankan sesuatu yang sangat mereka inginkan. Ini bukan lagi soal siapa yang menang, tapi soal siapa yang bersedia menelan kerugian paling pahit demi perdamaian. Kira-kira seperti apa kompromi itu? Ya, mungkin seperti ini. Ukraina merelakan aspirasi keanggotaan NATO dengan imbalan jaminan keamanan yang solid dari kekuatan dunia. Di sisi lain, Rusia mungkin harus merelakan ambisi teritorialnya yang paling luas demi pencabutan sanksi yang melumpuhkan ekonomi mereka. Ini proses yang bakal panjang, yang harus diawali dengan gencatan senjata. Dan semua ini meninggalkan kita dengan pertanyaan terakhir yang kritis, yang akan menentukan masa depan keamanan Eropa. Perdamaian mungkin saja datang, tapi pertanyaannya adalah, dengan harga sebesar apa?